Dengan firman Tuhan, ya firman Tuhan. Pada situasi dunia, masalah dunia dan juga lingkungan, ya. Semua itu menghiburkan. Hari ini firman Tuhan. Siapkan hati. Puji Tuhan. Kita hari ini lepas tugas, semua tanggung jawab sudah dipercayakan Tuhan. Lepaskan, datang dalam ibadah, kita mendengar firman Tuhan. Saya terima kasih banyak Bapak Ibu, semua anak-anak. Wah. Ada satu kesaksian. Siapa yang pernah tinggal dengan pilot di sini? Pak Andri, bagaimana? Tidak. Kamu kerjasama dengan pilot atau tidak? Tidak. Pilot Di belakang dan tapi depan keluarga. tidak. Baru tentara. Kamu pernah tinggal dengan tentara atau tidak? Ini bicara disiplin. Angkat tangan. Sambung. Ada yang pernah tidur dengan orang petani? Ada apa tidak? Pernah kan? Tanggung jawab sebentar. Kalau orang sudah pernah tidur dengan orang petani. Siapa yang pernah tidur dengan pilot? Saya pernah tidur dengan pilot. Ya, saya tanggung jawab pilot. Dikira apa? Tidak tahu. Ya, masing-masing hari yuk tanggung jawab. Ya, seorang petani tanggung jawab dengan petani. Seorang pilot bertanggung jawab dengan pekerjaan pilot. Seorang guru bertanggung jawab dengan seorang guru. Seorang petani bertanggung jawab dengan seorang petani. Tanggung jawab resikonya semua. Kalau soal pilot itu bermain di udara itu dengan mengalami awan, mengalami hujan, mengalami angin kencang, banyak soal bertambung di atas di udara. Ya, pilot sudah belajar awan, belajar terik panas di udara, belajar ada udara, ada tidak udara, berlangit-langit di dunia ini, di langit. Ada satu ruangan itu penuh dengan angin, satu ruangan itu tidak ada angin. Dia belajar sekolahnya di situ, di udara. Puji Tuhan. Dia sudah tahu, pilot sudah tahu bahwa dunia yang ada di udara ini dia sudah belajar, sudah tahu, dia mengamat-amati dalam keadaan dunia yang di atas ini. Ini masih dunia, langit. Ini bukan surga, ya. Langit masih dunia. Dia belajar itu. Jadi awan putih dia tetap jalan terus. Kalau awan yang sudah mendung dengan hitam itu pahlawan yang saat melawan, dia harus mengarah jalan lain. Awan putih tidak berbahaya untuk pilot, tapi awan hitam berbahaya untuk pilot. Ya. Baru istri tanggung jawab bagaimana dia akan bersama-sama dengan suami sebagai pilot. Istri melakukan pekerjaan apa pagi itu? Pilot langsung sebelum pilot terbang, dia bangun tempo mungkin jam 3 atau jam 4. Dia siapkan makanan. Ada berapa minuman? Ada satu. Dan juga ada kue. Sudah siapkan. Baru pilot sudah bangun. Pilot kan masih ikut darurat, jadi dia sudah makan ya. Ibu masih tidur, anak-anak masih tidur. Dia tidak urus dengan anak-anak di rumah, dia tidak urus dengan istri, dia tidak urus dengan dapur, dia tidak urus segala sesuatu di depan, di belakang, dia tidak urus. Karena dia urus penumpang di udara, bawa satu penumpang di udara. Dia
tanggung jawabnya ada nyawa yang bawa di surga itu, di langit. Nyawa yang tinggal masih di bumi ini urusan sendiri. Ya kan, istri urusan sendiri dengan anak-anak. Dia tidak bisa membantu istri di dapur. Ya, kecuali malam. Ya, malam. Itu pilot. Istri sudah waspada menjaga suaminya dan suami masih apa? Radio masih pasang di sini, dia berdiri keliling-keliling di rumah, dimasuk di kamar. Radio sudah ada di telinga. Radio sudah ada di sini. Dia berjalan sana, radio masih ada. Dia menjaga suami terbang di udara. Mengawasi ya, jaga. Karena darurat, jadi istri gua darurat, mbak tayu anda darurat, dua-dua. Istri tidak bebas, karena hukum dalam keluarga istri tidak bebas. Dia menjaga suaminya sampai mendarat, jam habis, baru bisa tenang di dalam dapur. Ya kan? Itulah sebagai seorang pilot terbang bawa satu jiwa di udara. Baru petani, dia kosong. Ya jaminan sudah lapor. Jam sedetiknya kalau lambat lokup selaya tidak perlu gerbang. Kayak berkumpul. Terlambat itu tidak bisa ambil ke rumah lagi. Terlambat itu alasannya saya sudah bayar. Tidak ada bayar, segala bayar tidak ada. Tinggal uang dengan orang itu tinggal di sini. Ya jalan. Itu darurat ya. Seorang tentara bagaimana? Senjata itu istrinya. Senjata itu tentara itu istri. Dia tidur begini. Senjata di sini. Di belakang tas. Pakaian lengkap. Dia tidur dengan miring saja, tidak tidur dengan apa di atas karpet atau di atas selimut, tidak ada. Dia tidur sandar dengan senjata. Bagaimana senjata itu resikonya? Sanborge mati hidup di tangan sendiri, jadi tidak bisa. Mati hidup itu di tangan sendiri. Tidak ada pusing dengan soal istri, tidak pusing dengan anak-anak, tidak pusing dengan dapur, tidak pusing dengan ini. Dia memelihara senjata saja. Sana senjata itu istri, selalu dia letak di atas bahunya. Ya. Kinoan tanya saja di atas. Saya tidak tipu itu. Kalau mereka tanya bagaimana? Senjata ini melambangkan apa Bapak? Ya ini istri kok. Saya pegang terus. Ya begituan. Itu seorang tanggung jawab tentara. Jadi tentara itu pakaian tidak ada hamburan di rumah. Semua lengkap di sini dalam tas. Nah, ini di gua sama saja dengan di rumah saya lihat. Pak Andir itu seperti sifatnya tentara ya, tentara. Pakaian dilipat di dalam tas. Bersiap dan waspada. Waktu sudah tiba yang ikan-ikan apa? Telena ya, telena dengan beban tidak bisa. Itulah situasi. Banyak petani, seorang petani bagaimana? Ya sama. Bakar pagi-pagi, siang atau pagi dia sudah jalan kerja kebun. Baik, kita membuka Injil Matius pasal 13. Semua tanggung jawab masing-masing ya. Tanggung jawab masing-masing. Pilot yang pikirnya hari ini selalu waktu wawit nak min. Tahun wawit na hari wawit na jam wawit na tak selalu tidak. Seorang petani dari Naringgalet. Jagoan dak eben pahori el dene seluk jagoan soy. Baru seorang guru bagaimana? Kitmbel kuliah lah. Kita nenek pun dembel waktu nak jauh. Berwaktu nak karena tanggung jawab pempau. Bel terus.
Saya mengambil ilustrasi seperti itu. Seorang pilot, seorang prajurit, seorang petani, tiga-tiga itu sifatnya sama, pada umumnya sama pekerjaannya. Waspada pagi itu sama, waspada sore itu juga sama, dan waspada siang itu sama. Jadi mereka memelihara tugasnya harus dengan waktunya. Ya, memelihara tugas, mengingat waktunya dan mengatur waktunya. Ada yang pernah di Jawa? Pak Andri bagaimana? Orang Jawa. Ada pernah? Setengah 4 pagi, pukul 3 pagi sudah bangun. Memelihara apa? Bertani. Ya, seorang petani. Menanam kelapa satu buah di dalam tanah itu, tanahnya tanah merah, ya, tanah merah, tidak subur. Mereka menanam tumbuh-tumbuhan atau obat-obat tradisional. Pagi-pagi bangun, disapu dan disiapkan, disiram, satu-satu disiram. Salah satu itu apa? Kelapa. Kelapa itu piaranya setengah mati. Mereka menanam 7 tahun itu siram air terus karena pertumbuhannya lambat. Kelapa itu karena tanah yang merah. Saya ikut siram air kelapa ini 7 tahun. Setelah 7 tahun kami setia siram air dengan kelapa ini, 70 tahun lagi dia berbuah menikmati hasil usahanya. Amin. Ya, kita setia pekerjaan itu pasti ada hasilnya. Kita menikmati. Saya sudah pernah. Seorang petani yang sudah keluar, contoh, Yesus sudah ambil ada satu perumpamaan atau contoh. Seorang petani, pagi-pagi dia keluar, menambur benihnya di jalan. Menambur benihnya di bumi ini. Ya. Kita baca. Siap saja saya bagi ayat. Bapak Ibu, kita baca ayat ini. Injil Matius pasal 13 ayat 1 ayat 2 ya. Ayat 1 sampai 30. Injil Matius. Tapi kita membaca sampai ayat 22, tapi sampai 30, lebih banyak ayat-ayat ini. Kita baca satu-satu beberapa ayat. Satu orang baca ayat 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Satu orang satu ayat. Saya baca pasal 13 ayat 2. Ia menyampaikan banyak hal pada malam perumpamaan kepada mereka, katanya, adakah seorang penambur mengeluar untuk menambur. Ada seorang yang mengeluar penambur ya. Saya baca ayat itu dan ada bantu bisa ayat 18 atau 16. Siapa? Karena itu, dengarlah hati perumpamaan penambur itu. Ayat 17 ke 19.
Kepada setiap orang yang mendengar tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti dan termasuk si jahat dan merampas dan ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oke, ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22, satu orang. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak berbuah. Ayat 22. 23. Dan goyak kumakem bitnya ko ini ringgale atnen aitune kluru indinen libet karu engen posolare rebe 100 ngal posolar rebe 60 ngal posolar rebe 30 ngal posolar gitu. Baik, terima kasih. Weneringali. Seorang penambur pagi-pagi sudah keluar dari rumah untuk bekerja untuk menambur, ya. Benihnya. Namanya tidak ada. Benih itu benihnya apa? Yang belum sebut namanya benih. Ya, benih itu adalah firman Tuhan. Seorang petani pagi-pagi sudah siap keluar untuk menambur. Dia tidak merugikan waktunya terbuang-buang dalam rumah. Ya, tidak terbuang-buang waktunya. Seorang petani dia mengatur waktunya mulai pagi. Sudah keluar, meninggalkan kesusahan, meninggalkan kemiskinan, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan rumah. Dia lepas keluar, mempersiapkan kebun di luar. Ya, puji Tuhan. Siapa yang perintah di dalam keluarga kita keluar pagi-pagi? Perintah ialah tidak ada yang perintah dalam keluarga, tapi seorang petani tanggung jawab, dia bertindak sendiri. Ya, tidak ada yang perintah. Tidak ada yang perintah masuk di rumah ke rumah. Yuk, kalian harus kerja. Kamu harus kerja. Tidak ada paksaan, tidak ada perintah, tidak ada perintah yang melaksanakan. Tapi seorang petani harus bertindak sendiri dan bekerja. Jabuan soy. Jabuan yang orang mania akan ulang lagi. Lakan minggu nusa mangguba. Lakto. Nasional paling members malak sendiri karena dia seorang tanggung jawab. Pemain pilih lah kasih ilan apa ya bumerang. Ane ini ya harus ala contoh. Oh lah ya bundak beri lalu nenek tunggu selam sebenarnya boleh nalar. Tidak ada. Dia seorang petani, dia harus mengatur waktunya dan kerja. Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan mengatur manusia ini bagaimana? Ya. Tambah Kejadian pasal 2 ayat 15. Satu orang baca Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Ya, amin. Tuhan tidak langsung kasih makan Adam dan Hawa di rumah atau di mana. Tuhan tugaskan taruh di mana manusia ini? Di tanah Eden.
Bagaimana? Ditanam Eden. Tanam Eden. Taman tanam. Di kebun Tuhan, ya. Di kebun Allah. Saya masih tunggu jawaban itu. Di kebun Allah. Taman Eden itu kebun Tuhan Allah. Punya kebun, punya tanah. Di dalam kebun itu ada binatang-binatang semua ada di situ. Adam dan Hawa ada di situ, tumbuh-tumbuhan ada di situ, pohon-pohonan, biji-bijian, semua ada di situ. Berarti itu kebun Kebutuhan. ya. Kita harus mengerti dengan tujuan alam manusia ini setelah menciptakan manusia dibawa ke Taman Eden. Baru dia perintah bagaimana? Ayat yang tadi. Usahakanlah dan memelihara apa? Bumi. Memelihara bumi. Memelihara tanaman itu. Menjaga binatang-binatang yang ada di Taman Eden itu. Menjaga. Itu tugas kita. Ya. Tugas kita menjaga. Tugas kita memeliharanya apa? Ada domba-dombanya, ada burung-burungnya, ada binatang-binatangnya. Pada waktu itu binatang tidak ada jahat di kebun itu. Semua binatang yang sudah bagus dan binatang yang sudah halus dan ingat. Luar biasa. Begitu luar biasa Tuhan sudah taruh di Taman Eden. Manusia itu malas atau rajin atau tidur saja atau bangun. Zaman itu. Ya, siang malam mereka menjaga karena di taman itu tidak ada kegelapan. Siang malam mereka memelihara kebun dan menjaga kebun. Wamin yang menit piara di bawah. Kenapa kita piara wamin? Ya, nenek moyang kita sudah pilih ada salah satu hewannya apa? Wam. Baru orang Jawa memiliki apa? Di taman itu. Domba dan juga kambing, sapi. Ya, mereka sudah memiliki itu. Papua ini tidak ada yang memiliki domba, kambing, sapi. Tidak ada. Cuma babi yang pendek ini saja yang mereka miliki. Ya, ini pilihan orang tua kita ini. Nenek moyang kita sudah pilih. Jadi babi itu tidur bangun bersama dengan anak bulat ini. Ya, dia bawa dengan lebih sayang masuk di dalam anak bulat tidur sama-sama. Karena nenek moyang lebih sayang dengan binatang itu. Ya, peliharalah. Puji Tuhan. Tapi sekarang orang tidak mau pelihara taman, tidak menjaga, cuma maunya uang saja. Ya toh? Ya. Sekarang maunya uang saja. Tidak mau kebun, tidak mau piara uang, tidak mau piara ayam, hanya maunya apa? Uang saja. Uang. Itu sudah salah konsepnya. Tuhan memelihara, Tuhan serahkan manusia ini menjaga bumi ini dan memelihara yang apa yang ada dalam tanaman itu kita mencari sumber makanan kita. Ya, sumber makanan. Ya, luar biasa itu Tuhan punya tujuan manusia ini taruh di Taman Eden. Supaya manusia itu hidupnya sendiri. Ya, hidup taman itu. Tapi setelah manusia sudah berbuat jahat dan melakukan kejahatan, meninggalkan taman dan sudah keluar, banyak risiko yang kita mengalami sekarang. Ya, itu seorang petani. Tuhan sudah serahkan. Tanah itu juga Tuhan punya kebun. Ya, kebun Tuhan. Kita masih berada dalam kebun Tuhan. Ya, kebun Tuhan, bukan kebun anggur. Ini kebun saya, ini kebun dia, tidak. Tapi kebun Tuhan Allah. Puji Tuhan. Kidewi yang kata berapa hari bala hari Senin sampai hari Sabtu.
Perhitungannya bagaimana? Hari Senin sampai hari Sabtu tanam apa saja? Noya tapi jangan. Kalian tanam apa? Ibu-ibu? Hari Senin sampai hari Sabtu kamu kerja apa? Saya tanam bunga. Ya tanam apa semua? Saya tanam bunga. Ya, bapaknya tanam bunga. Baru ibu bernyawa tanam ubi. Baru Auti tanam apa ini? Baru anak-anak sekolah tanam apa? Ya? Bicara jelas supaya Bapak bisa dengar dan jawabannya di sini bukan di sana. Pertanyaan banyak itu. Bagaimana? Ibu Suster tanam apa? Bibit sayur. Semua berjenis-jenis kita sudah laksanakan 1 minggu. Ya, 1 minggu ini kita sudah bertanam bermacam-macam yang kita sudah tanam. Ada anak-anak belum jawab. Anak-anak belajar pendidikan. Ibu-ibu, suster, mereka melayani orang sah. Nah, itu juga menanam. Ya, supaya orang itu sembuh, orang itu kerja. Ya, itu kan salah satu pekerjaan Tuhan. Jadi bermacam-macam Tuhan tugaskan kita menanam. Anak-anak sekolah itu untuk masa depan. Baru ibu pernyawa yang tanam ubi untuk siapa? Untuk ya, untuk perut. Baru suster yang kerja itu untuk apa? Untuk kesehatan. Macam-macam. Mereka menolong manusia itu sehat baru bisa bekerja. Ya, puji Tuhan. Ini nendoa jabuan ulat, sekolah aero ulat. Kami ni dah kata ni dah mengenal wajib ke bunyi engkau mana wat menari dia kayak ilah itu nak ketnak wajib jangan selan lagu anet wah kau mak bit mengkau mau kerana usul kau mau kerana ya jabu mangi Tuhan. Baik, seorang petani yang namanya tidak tahu namanya siapa, Yesus mengambilkan perumpamaan itu sudah 12 perumpamaan dalam Injil Matius. 12 perumpamaan. Bermacam-macam perumpamaan ya. Wal kayune manusia belum mengerti Yesus mengambil perumpamaan itu 12 perumpamaan sudah dia ambil. Satu orang Yesus mengambilkan seorang petani menabur benihnya. Dan satu perumpamaan tentang lalang di antara gadum. Ya. Lalang di antara gadum. Lalang itu apa? Gadum itu apa? Lalang hal-hal yang duniawi. Gadum hal-hal yang kerajaan surga. Yesus menjelaskan atau mengambil ilustrasinya itu perumpamaan. Ada yang satu, Yesus mengambil penjala manusia dan ikan. Siapa yang penjala ikan? Ikan mana gala? Pandai bagaimana? Ikan mana gala? Ini suster, bagaimana? Ini yang pernah ke lautan sana, jadi bagaimana mau tangkap ikan itu? Siang-siang pergi di tempat ikan siang-siang atau pagi atau sore atau bagaimana? Malam-malam pula. Malam-malam Pak. Siapa yang pelihara ikan? Ikan mas itu dia jemuran badan jam berapa? Ikan mas. Baru ikan mujair itu dia jemur badan jam berapa? Siang itu mana? Siang ini sudah siang sudah. Kita ada di siang. Bergerak. Ikan bergerak. Siang. Seorang petani, seorang penjala ikan,
malam dia naik air. Kalau kita pergi ke lautan sana makanannya sudah enak, karena perutnya sudah bengkak, baru kita pergi masuk dalam air itu, perut ini membengkak sampai perut ini mencapaikan kita, tidak tanggap satu ikan pun tidak tanggap, kita keluar bawah dengan kesapean itu. Ya, kalau orang pengalaman kita tidak sok makan kalau kita pergi di sana. Kita masuk di dalam laut, kita bertahan napas di dalam laut sampai satu ekor kita tanggap dan bawa keluar, berhasil. Ya kan? Tinggal lagi. Kalau orang begini bagaimana? Susah. Ikan mujair dia jemur pada jam 9. Baru ikan mas masih merayap di bawah. Ya, merayap. Jam 9 mau tunggu sore ya ikan mujair. Setelah dia jemur badan jam 9, dia sudah hilang lagi. Ya, sudah Tuhan atur ikan itu juga punya peraturan sendiri ya. Dia sudah menikmati ciptaannya. Jadi dia jemur jam 9 pagi, segar. Tunggu suluk omamber sorry. Jam 9 berubah, bisa ketemu. Baru jam sore kita ketemu ikan mujair atau tidak? Tidak bisa. Dia mencari makan di mana-mana. Kita tidak tahu. Ikan juga sama. Tuhan mengambil ilustrasi atau perumpamaan itu supaya tujuannya kita harus sabar. Ya, firman Tuhan bukan hari ini dengar, hari ini besok kita merangkak ke surga, tidak ada. Sabar sampai kita mati. Ya, bersabar. Semua tugas kita harus bersabar. Itu ilustrasinya. Seorang penambur yang menambur benihnya di pinggir jalan, burung-burung datang sudah ambil dan makan karena kelihatannya. Di jalan itu pasti kelihatan. Tidak bertumbuh baik, tidak berbuah. Akhirnya burung-burung datang, dia langsung bakal ambil dan makan. Sulangi 6 pamu. Ada yang benih yang jatuh di apa? Semak duri. Semak duri di mana? Semak duri dan rumput duri. Ibu yang tanam itu bagaimana mau tanam? Bersihkan rumput tanam atau langsung buang saja begitu? Ya. Tanah harus kelihatan baru benihnya buang. Ya, tanam bisa terima benih itu dan berbuah. Kerjasama sudah berbuah. Kalau begitu saja kita buang di rumput, tidak mungkin berbuah. Karena apa? Rumput-rumput itu menjepit tanaman itu, dia tidak sehat dan tidak berbuah. Begitu buang di semak duri, tidak berbuah. Ada yang buang di benihnya, buang di atas batu-batu. Ya, batu-batu. Kayak ini tipis kah tidak? Kah tebal? Ya, tipis kan? Tapi masih kelihatan. Kalau tanah tipis begini bisa bertumbuh atau tidak? Di bawah ada apa? Batu. Batu tidak mau terima dengan akar benihnya itu. Karena batu itu keras, dia tidak mau terima dengan benihnya. Akar-akarnya dia tidak terima. Akhirnya akar semua tolak. Jadi tipis mati. Ya, mati. Mengenalak mewali ya. Tinggali. Baru benih yang jatuh di tanah yang subur. Apa hasilnya? Berapa? 100 kali lipat. Tadi sudah baca bahasan juga. 100 kali lipat. Pertama apa? Kedua? 30 kali lipat. Ketiga? 60 kali lipat. Baca Alkitab itu urutan itu harus baik-baik supaya matematika ini hitung dengan urutan, jadi kita harus baik-baik. Baik-baik, Tuhan. Pertama 100 kali lipat.
Kedua 60 kali lipat. Ketiga 30 kali lipat. Ya, sudah hitungan matematika sudah kita ketemu jawaban yang sudah bagus karena susunan sudah bagus. Kalau 30 pertama, kalau 60 ke bawah, hitungannya bagaimana belok nanti. Jumlahnya kurang atau jumlahnya lebih. Jumlahnya 100 itu sudah. 60 sampai 30 itu jumlahnya 100 kali lipat. Bagaimana 100 kali lipat? Kita buka kitab Wahyu pasal 22 ya. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 2. Satu orang baca. Wahyu pasal 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, dan pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan dosa-dosa. Satu bulan berapa kali? Pohon yang sudah tanam di Libanon, di Bait Allah, di pinggir sungai itu, berbuahnya 2 kali lipat ya. Satu bulan berapa kali? 12 kali. 12 kali. Pohon apa Pak ini berbuah 12 kali kah tidak? Tanaman di sini. Ya, belum kan? Belum. Masih kurang terus tidak berbuah 12 kali. Saya tanam itu harus berbuah 12 kali, tapi dia tidak berbuah 12 kali. Pohon yang lebih subur, akarnya sudah masuk di dalam tanah yang subur, bercampur dengan air di Libanon, di Bait Allah, berbuah banyak 12 kali lipat. 12 kali lipat bukan apa buahnya, tapi manusia yang sudah ada di dalam Tuhan itu berbuah 12 kali lipat, bisa melihat anak-anak generasi ke-12, bisa melihat anak ke anak sudah berbuah banyak. Mazmur 128 ayat 2 dan 5, satu orang terakhir. Puji Tuhan, 12 kali lipat. Siapa yang punya anak 12 di sini? Pak Andri, bagaimana? Punya anak berapa? Tidak jawab karena kosong. Ya, kosong. Ya, jawaban kosong itu tetap kosong. Tidak ada istrinya anak, tidak ada. Tapi 12 kali. Yesus punya murid itu sudah 12. Buahnya itu sudah 12 kali lipat karena 12 murid tidak bisa kesusahan lagi. Tidak bisa. 12 murid itu mereka punya makanan dan mereka punya berkat 12 kali lipat satu bulan. Ya, dia berbuah untuk siapa? 12 murid. Pohon itu, pohon kehidupan. Supaya mereka menikmati di dunia maupun di surga, mereka menikmati hasilnya 12 kali lipat. Siapa yang lebih senang kita ini hidup dengan generasi keempat? Ayub dia sudah dapat generasi keempat, dia bisa melihat keturunan keempat. Karena Tuhan memberikan umur panjang kepada Ayub, karena pertahanan. Mazmur 128 ayat 2 dan 5. Tambah saja. Satu anak cepat membaca.
128 ayat 25 sampai 5. Mazmur pasal 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil daripada tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah kepadamu. Pasal 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem selama hidupmu. Dan itu saja. Ayat 3, istrimu akan menjadi seperti apa? Menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon. Pohon apa? Pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kalau kita sudah duduk, bapak juga duduk, ibu juga duduk, anak-anak sudah duduk di meja itu waktu makan. Bapak memandang anak-anak, mukanya tidak sama semua. Bapak, ibu memandang bapak dengan anak-anak, mungkin ada mukanya semirip dengan bapak, ada mirip dengan mama. Keindahannya itu, ya keindahan. Sekeliling meja, sambil makan, sambil menikmati apa hasil kita makan. Baru satu anak itu mirip dengan tete nenek di sana, sama dengan itu. Kami alam, Pak Yunus, karpet dengan beliau akan nurik. Haji akan sudah sualam. Sual, namanya siapa? Eliud. Dia miskin. Pemira kalau miskin alam. Iya. Miskin. Icanggal. Icamurang. Mark nonen Yunus rogori jirgem beliau akan miskin. Ajim beliau akan miskin bom beliau akan miskin. Icam beliau. Bagaimana? Payantus. Karpet darwan beliau nunggu kasih. Harga anak bernis lah, tidak benar juga saya. Tidak lihat, karena bapak ini jalan terus, jadi istri anak tidak lihat mukanya ini. Duduk makan sama-sama, pasti suster tidak tahu. Ini lihat ini cuma mama nunggu lat ini berdoa itu nunggu. Ada ini cuma ada bapak. Dia apa semua begini. Mereka menunggu lat ini dengan ini berdoa ini nyanggal mesti bom berdoa pagi, mesti jam berdoa pagi miskin, pemilihan berdoa pagi. Jadi nampak non yang kesai keluar dalamnya riwok nanti joy. Istri subur seperti apa? Pohon sah? Apa pohon? Siapa yang lebih senang pohon anggur? Ibu-ibu. Ya, pasti semua lebih senang. Ya. Seperti subur dengan marlin itu pohon anggur, seperti pohon zaitun. Ya, teman saya punya anak sudah seperti pohon zaitun, duduk di sini. Karena usaha mama ya, usaha bapak mereka mengusahakan hasil usahanya anak-anak itu seperti suburnya. Waktu zaman saya itu lebih susah dengan kita sekarang. Ada warung naslat minum beliau minum banyak. Waktu kecil urat-urat ini belah dua, jadi perut juga ada kelihatan urat-uratnya. Saya zaman kuno, jadi kelihatan kemiskinannya. Ini ada uratnya dua. Baru ini menjawabnya. Kita kalau hukum payah ini ya. Ane ini menjawabnya ini mengenai bisa. Inya. Nimbulu yakame, nimbulkan bernsa nyam, anak lagi kurus, berapa
berabu-abu, muka saya itu berabu-abu dengan kurus. Anak-anak bilang kurus kerenteng. Apa artinya kerenteng? Ya, kurus kita. Belum ada Injil, belum ada firman Tuhan, belum mendengar kesaksian yang baik. Kita itu zaman saya kurus-kurus, tidak subur seperti pohon zaitun, tidak seperti pohon Libanon ya, ditanam dengan di tempat Libanon. Sekarang sudah bagus, tapi kita lupa Tuhan, ya kan? Keadaan kondisinya sudah bagus, tapi lupa tuh. Dalam Kabupaten Duga, Bupati siapa yang ikut berjamaah? Kenal dua lah. Siapa yang ikut pernah berjamaah Bupati siapa di Kabupaten Duga? Pernah ikut berjamaah siapa? Yairus. Keren kita nalar. Kalau ini harus lihat dulu. DPR siapa? Tidak. Tidak semua. Baru ke Pelandesa ikut perjamuan kan tidak? Baru gereja? Kenapa ya? Nanti kalau dengar nanti tangkap kamu semua yang tipu-tipu ya. Kepala desa kan langsung dia bisa ikut, dia bisa ini majelis, tapi tahun 2024-5 tidak dia keluar. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kan kita Kabupaten Duga selalu lapar, selalu kurang, selalu miskin karena pemimpin tidak masuk di gereja. Pemimpin tidak takut dengan Tuhan. Pemimpin banyak kegiatan yang di luar tidak kehendaki Tuhan. Akhirnya Kabupaten Duga tidak berkembang, tidak berubah. Begitu terus laporan itu, batu itu terus tetap tidak berubah. Kirim ke Presiden batu itu saja. Cuma daun-daun itu saja, tidak ada bangunan. Karena pemimpin tidak takut dengan Tuhan. Di dalam Mazmur ada laki-laki yang takut Tuhan, istrinya seperti suburnya pohon anggur, anak-anaknya seperti pohon zaitun. Bupati punya anak ada berapa sekolahnya? Anak sudah sekolah kan belum? Tanya dulu yang minta uang saja, tanya anak-anak bapak berapa yang sekolah, berapa yang belum sekolah. DPR. Yang punya anak sekolah tapi yang pekerjaannya kita tidak tahu. Ya, anak-anak semua mati. Tidak ada yang bersekolah baik. Di Kabupaten Duga itu anak-anak petani, ibu miskin, petani punya anak yang sudah bersekolah. Di Jawa juga sama, di Papua juga sama. Pejabat-pejabat punya anak tidak pengganti bapak. Karena apa? Bapak kaya raya lupa Tuhan, akhirnya anak-anak tidak diberkati. Amin. Amin. Ya, itu. Seorang petani berdoa banyak supaya kita menikmati hasil usahanya sendiri, keringatnya sendiri. Anak-anak ibu kita, anak-anak kita subur. Ya, subur. Kalau korupsinya besar, bengkak, orang bilang itu korupsi, kepala korupsi. Perut besar. Kurus berarti itu makan sendiri. Ya, biasa begitu ya. Hari ini beri rakau dengan saya. Kalau ada orang di kandang dulu. Ini lewat nilai. Perut besar. Kepala korupsi. Perutnya sudah bengkak. Bangunan tidak ada terus tidak takut Tuhan. Kuncinya kita harus takut Tuhan supaya pekerjaan kita semua berhasil. Pelayanan kita diberkati, keluarga kita diberkati, jemaat rakyat diberkati. Duga tidak berkati karena pemimpin tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu kesimpulan. Jadi kita jangan seperti itu. Kita harus takut Tuhan. Kepala keluarga harus takut Tuhan supaya anak istri semua dapat berbahagia dalam Tuhan. Diberkati rumah itu.
diberkati. Kalau Bapak masih mencuri, Bapak masih kaki panjang, tidak perhatikan istri, tidak berbuah. Jadi ada benih yang jatuh di jalan, siapa yang datang mengambil? Karena kelihatan tidak kuat, iblis datang dia langsung ambil. Semak duri, artinya masalah yang banyak di dalam kehidupan firman Tuhan tidak bertumbuh. Duit, tetapi kayak Jawa itu minta duit, orang tidak tahu itu langsung, padahal dia minta uang keliling dunia, duit. Ulang ya aku sudah nara milik. Ajin wani yang nggak aku sudah. Bulusu. Wajib wani zaman ajin wani ini rasalah ini. Nini anak wani kan. Hari ini harus ajin wani kelak makabutan logo nak me. Ini juga pentak asulah yang gembul. Kau, saya belum tahu. Kita ini. Jadi ringgali. Baru tanah yang subur, orang yang hidupnya sederhana, takut Tuhan, istri anak sudah berbuah banyak, 1 bulan 12 kali. Itu hasilnya. Jadi takut tua itu kita menanam. Hasilnya, benihnya kasar atau benihnya jahat, pasti menikmatinya jahat. Benih yang baik menikmatinya hasil juga baik. Lingkar iya berselarang ini lingkar kembali na umur. Tumbuh iya berselarang. Ingin itu tumbuh kembali na. Firman Tuhan sampai di sini. Puji Tuhan. Jadi iman kita, kepercayaan kita fokus dengan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita. Kondisi keadaan begini, tapi pasti kita sehat dalam Tuhan. Itu yang yakin dan percaya ini. Kita tetap teguh dalam firman Tuhan. Yang kita teguh dalam kepada, teguh dalam pergantungan orang lain. Tapi kita jemaat Tuhan, kita sebagai petugas dalam jemaat, kita harus bertumbuh sendiri dalam Tuhan. Kita takut Tuhan. Mari kita berdoa.